Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi referensi Mendeley untuk menghindari plagiarisme. Namun sebelum kita mulai pada presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Syarif, NRP 1051 191 00 000 44. Lalu selanjutnya ada teman saya, silakan. Nama saya Muhammad Troya Nasrullah, NRP 1051 19 1 0000 0046. Perkenalkan, nama saya Riza Alfa Rizwartana, NRP 1051 19 1 00 0048. Ya baik, jadi untuk yang pertama, mengapa menulis ilmiah wajib diawali atau disertai dengan membaca referensi? Yang pertama, dengan adanya referensi, maka akan semakin memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli suatu karya ilmiah tersebut. Jadi, apabila suatu karya ilmiah terdapat referensi, maka apabila pembacanya ingin menelusuri sumber tersebut, maka tinggal membuka referensi tersebut, lalu pembaca akan bisa menelusuri sumber itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan menggunakan referensi, tentu akan mendukung seorang penulis dalam mengurangi tanggung jawabnya ketika terjadi kesalahan terhadap teori yang digunakan. Jadi, pada maksud yang dimaksudkan tadi, yaitu apabila teori yang digunakan oleh sang penulis salah, maka dia tidak terlalu terbebani oleh tanggung jawabnya, karena sang penulis tersebut mengambil referensi dari orang lain. Jadi dia hanya memakainya saja, tidak membuatnya. Lalu yang ketiga, jika seorang menulis menggunakan referensi yang lengkap, maka karya ilmiah tersebut akan menjadi lebih baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, referensi bisa diartikan sebagai bahan informasi atau bahan rujukan yang terpercaya dan bisa digunakan sebagai dukungan untuk lebih baik. Jadi, jika diartikan sebagai bahan informasi yang lebih baik, karena biasanya referensi yang digunakan untuk karya ilmiah itu sudah terpercaya. Jadi biasanya referensi seperti itu diambil dari situs-situs resmi. Lalu untuk slide selanjutnya silakan. Kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, referensi dapat dipercaya. Jadi referensi yang kredibel yang pertama, referensi harus dapat dipercaya, karena referensi yang dipercaya itu juga termasuk salah satu yang kredibel. Lalu yang kedua, referensi dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi. Seperti yang saya katakan tadi, referensi dapat dipertanggungjawabkan berarti apabila ada kesalahan dalam penulisan karya ilmiah tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah yang pertama membuat yang diambil referensinya. Lalu yang ketiga, referensi dapat dilacak seperti ISBN, yaitu International Standard Number, PISSN atau EISSN, yaitu International Standard Serial Number, dan yang terakhir DOI atau Digital Object Identifier. Ini merupakan situs-situs yang biasanya dapat melacak referensi-referensi. Jadi apabila kita membaca sebuah karya ilmiah lalu kita ingin melacak referensi tersebut, maka di
mungkin di salah satu dari yang saya contohkan di sini bisa menjadi sebuah pilihan. Lalu yang terakhir, sesuai dengan standar akademik. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Royan. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu tentang cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Caranya yaitu cari sumber pustaka yang kredibel. Contohnya, ya yang paling kredibel adalah buku, terutama buku dari penerbit yang memang ternama, memang sudah ada namanya. Nah, itu otomatis referensi di sana itu pasti juga kredibel. Karena ya penerbit buku yang udah ternama itu pasti juga berdasarkan data juga di sana. Yang kedua menggunakan Google Scholar. Nah, di sana banyak sekali referensi-referensi yang disediakan di sana. Yang ketiga yaitu perpustakaan. Kita bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di universitas kita. Yang keempat yaitu sumber dari internet berdasarkan nama domain yang memang sudah terlisensi seperti gov, edu, ac.com dan lain-lainnya domain yang terlisensi lainnya. Yang keempat yaitu tentang cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Pengelola Mendeley yang pertama itu kita bisa menambahkan file PDF yang disediakan di Mendeley. Jadi kita bisa menambahkan filenya itu dari aplikasi Mendeley langsung. Kita bisa mencarinya di sana. Ya tentunya kita harus terhubung dengan internet terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa menambahkan sumber dengan manual melalui desktop dan juga referensi secara manual lewat web. Jadi kita bisa menambahkannya dari desktop kita. Semua kita sudah mempunyai referensi yang kita punya di file berbentuk file PDF di laptop kita. Nah, kita bisa menambahkannya di Mendeley itu dan juga kita bisa mencarinya lewat web. Ya, tentunya kita download dulu, habis itu kita masukkan ke aplikasi Mendeley-nya. Yang ketiga itu kita mengorganisasikan referensi. Nah, mengorganisasikan referensi ini sangat berguna sekali karena kita bisa lebih mudah dalam mencari referensi ke depannya. Seperti semua kita mau mengorganisasikan referensi tentang COVID-19. Nah, berarti referensi tentang COVID-19 itu kita jadikan satu file folder di dalam Mendeley itu. Jadi hal itu bisa mempermudah kita dalam mencari referensi itu ke depannya. Yang keempat yaitu menambahkan citasi di dalam dokumen. Ini sudah pasti. Yang kelima itu sinkronisasi pustaka Anda agar dapatnya aman. Jadi setiap kita setelah menambahkan dokumen, setelah menambahkan referensi dan lain-lain, kita harus sinkronisasi akun Mendeley kita agar data yang kita masukkan tadi itu bisa tersimpan ke akun kita secara online. Jadi data itu tidak akan hilang. Berikut ini saya contohkan bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley. Pertama kita login dulu. Setelah login, kita bisa mencari file lewat sini. Kita bisa mencari file terserah mau apa. Nah, kita juga bisa menambahkan file dari desktop kita dengan mengklik
tanda at ini. Semua kita mau di sini saya mau menambahkan dokumen review inilah, review. Nah, kita open. Di sini sudah masuk datanya ke Mendeley-nya. Setelah itu kita bisa create folder, kita bisa membuat foldernya di sini. Kita bisa namai ya folder 1 lah. Nah, ini untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mengorganisir referensi-referensi dari yang sudah kita dapatkan, baik itu di internet, baik itu dari Mendeley, baik itu dari desktop kita. Nah, setelah semuanya kita organisir, jangan lupa kalau mau keluar dari Mendeley, kita sinkronisasi datanya di sini. Agar apa? Agar data kita itu bisa tersimpan secara online di akun kita, akun Mendeley kita. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Rizal. Baik, saya akan meneruskan dari Royan. Yang terakhir yaitu tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Langkah pertama yaitu dengan mendownload Mendeley terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuka Mendeley. Langkah selanjutnya menghubungkan ke Mendeley. Langkah selanjutnya membuat folder. Langkah selanjutnya mendrag file. Langkah selanjutnya cek kelengkapan file pada PDF. Langkah selanjutnya tulis citasi secara otomatis dan cari menu file, lalu menuliskan jurnal dan cek lokasi meletakkan hasil download jurnal, lalu sisipkan citasi. Lalu langkah terakhir yaitu membuat data pustaka. Di sini saya akan mensimulasikan lebih dahulu. Jadi di sini kita bisa mengetikkan mendeley.com. Bagi yang belum mendownload, silakan di-download di sini. Kalau sudah terdownload, maka tampilannya akan seperti ini. Dan nanti untuk menghubungkan ke Microsoft Word, kita pilih menu Tools, lalu klik Install Microsoft Word ini. Kalau ini sudah kita klikkan, sudah ada muncul seperti ini, berarti sudah tersambung dengan Microsoft Word. Kita mencoba membuka Microsoft Word. Lalu kita ke menu Friends. Lalu di sini sudah ada Open Mendeley. Jadi sudah terhubung dengan Microsoft Word. Lalu bagaimana cara untuk membuat daftar pustaka? Dengan cara klik ini. Lalu ini. Terus untuk memutuskan dari Word dengan cara kalau sudah selesai dengan cara pilih menutus lagi yaitu install Microsoft Word. Ini sudah tidak terhubung lagi dengan Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Sudah tidak ada menu Mendeley lagi di sini. Jadi sudah tidak terhubung dengan aplikasi Mendeley. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Fawas.
Ya, baik. Terima kasih untuk Rizal. Jadi, seperti yang bisa dilihat, itu semua merupakan cara penggunaan aplikasi Mendeley untuk menuliskan referensi dengan tujuan supaya kita untuk menggunakan Microsoft Word atau PDF untuk menuliskan referensi itu bisa kita lakukan dengan mudah dan bisa tersimpan secara daring. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.